Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah pada subuh ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan untuk menikmati hidup juga, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, kematian adalah suatu hal kepastian. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan, di mana, dan dalam kondisi bagaimana dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan kematian itu adalah hal yang misterius, mysterious problem kata orang. Kenapa demikian? Karena itu satu di antara rahasia Allah yang tidak diketahui oleh manusia, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ketika didatangi oleh malaikat masuk ke rumah tanpa permisi, kemudian berkata dengan Rasulullah SAW, berbicara sebentar lalu pergi. Ketika ditanya, ya Fatimah, tahukah engkau siapa yang datang? Tidak ya Abah. Yang datang itu adalah yang menghancurkan kelezatan ataupun kenikmatan hidup. Siapa dia? Malaikat maut. Artinya Nabi Muhammad akan diberitahu dia akan sudah ada tanda-tanda akan kematian. Cuma jam berapanya kan tidak tahu. Seperti itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Jadi kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan sakitnya mati. Pasti. Dan kita tidak bisa menghindar. Sedetik pun kita undurkan atau kita majukan sebentar juga tidak boleh. Tidak bisa. Kan sudah disampaikan sebelumnya kemarin nih semua astagfirullah. Jadi artinya apa? Lari pun kita, kemana pun kita pergi dalam ayat dikatakan, walaupun kita berada di dalam bersembunyi tempat yang paling jauh, di tempat batu sekalipun, Allah akan mengetahui, akan datang kematian itu. Di benteng yang paling kokoh pun kita akan datangi. Dan kita pun juga tidak ingin tidak boleh terlalu takut. Ya memang kita takut memang, tapi kita tidak bisa menghindar atau terlalu berani. Aku ya Allah matikanlah aku ya Allah ya. Nah, rupanya kan seperti kisah kemarin kan ada disampaikan, memang gak mati dia kan. Ada kisah perempuan yang depresi di atas jembatan Leton bunuh diri. Nah, orang udah sibuk nih di atas kesibuk dia kan, di bawah juga sudah sibuk nih. Ketika orang mendekat, jangan ditolong saya, jangan tolong saya. Nah, jadi ketika itu dia sudah datang setan. Jadi kan ketika mau sakratul maut ataupun melakukan kejahatan itu setan kan cepat itu. Lompat tidak. Akhirnya gimana? Diikuti oleh setan, ya, mengikuti hawa nafsunya, lompat juga karena dengan cepat mati ini, Pak. Begitu sampai di bawah, Allah mentakdirkan belum. Artinya apa? Yang di bawah juga sudah menanti, menolong, menyelamatkan si gadis tadi yang
stres gitu ya. Nah, jadi mungkin ada sesuatu putus cinta atau gimana, ada masalah sehingga dia melakukan seperti itu. Ketika ada diselamatkan, dia siuman ya Pak, tapi bukannya bersyukur pada Allah, tapi gimana? Malah marah. Kenapa saya dibantu? Kenapa saya ditolong? Nah, mestinya dia bersyukur pada Allah karena Allah masih berikan kesempatan kepada dia untuk memperbaiki diri. Nah, artinya Allah masih sayang. Makanya kita tetap berdoa pada Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman. Matikan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Dan kumpulkan nanti kami di hari kiamat bersama orang yang beriman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama golongan orang yang beriman. Itu doa kita. Kemudian ada doa lagi yang diajarkan kepada kita, Allahumma khtim a'malana wa umurana wa ajalana bi husnil khatimah. Itu doa yang selalu kita baca kepada Allah. Kenapa? Karena menghadapi maut itu memang luar biasa. Ya, ketika menghadapi ketika ibu sakarat seperti itu dulu, memang dia mengerti roh sampai dia tidak bisa ngomong lagi, mau ngomong apa, mau berwasiat tapi nggak tahu apa yang dibicarakannya. Seperti itu, memang luar biasa sampai dia dipanggil oleh Allah. Seperti itulah orang yang sakarat, memang mengerikan. Maka tugas kita tetap mentalkinkan, sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh Ustaz. Talkinkanlah olehmu orang yang akan mati, di akhir ayatnya dengan qauli la ilaha illallah. Bisikkan ke telinganya, ucapkan perlahan-lahan ya. Kemudian diikuti oleh orang yang menghadapi sakaratul maut tadi. Nah, dibisikkan terus, bisikkan. Mudah-mudahan di antara yang kita baca itu bisa dia mengikuti. Memang kata kita memang bisa, tapi belum tahu dia mengikuti. Tapi tetap bacakan sampai dia bisa mengikuti. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kemarin kan sakitnya sudah sakit parah ya. Ada adab ketika menghadapi yang sakit, ada adab ketika menghadapi orang yang sakarat, ada juga adabnya. Jadi ada adab tertentu yang bisa kita lakukan dalam menghadapi orang yang sedang sakit, apalagi yang sedang menghadapi sakaratul maut. Sebelumnya kan sudah disampaikan bersabar, ya, sampaikan kepada si sakit supaya dia sabar dalam menghadapi sakitnya. Serahkan kepada Allah, ya, beri dia nasihat selalu supaya dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Inilah yang terbaik, ya. Kita tetap berikan kabar baik kepada dia, berikan supaya dia tetap sabar. Orang yang sabar dengan sakitnya, ya, sabar dia, kemudian dia ikhlas, itu luar biasa akan berguguran dosa-dosanya. Seperti itu sampaikan sebelumnya. Dan selalu mengharap ridho Allah, dan tentunya takut kepada azab Allah. Jadi memang sudah dibayangkan itu Pak, ketika kita sedang sakit parah itu dihadapkan dengan wah ini luar biasa, ketakutan yang bersangatan. Apalagi orang yang selalu bermaksiat, selalu berbuat durjana, selalu berbuat dosa, meninggalkan ibadah kepada Allah, itu memang diperlihatkan. Kemudian tetap mendoakannya. Di antara doa yang sudah sampaikan sebelumnya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfihi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, ya wahai Tuhan manusia, angkatlah, sembuhkanlah dia, angkatlah penyakitnya ya Allah. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas, artinya sehat gitu. Kemudian sampaikan kata-kata yang menghibur, yang menyenangkan, walau dia sakitnya parah,
Nah kan itu dia. Ini sakit mah, ini ada kita terlalu jujur kan? Apa sakit bu? Ini sakit mah. Hah? Hati-hati bu. Wah tetanggamu batang sakit mah matinya bu. Ya. Kalau saya seperti ini kan terlalu polos pula atau nak pada tempatnya. Ya ada bergurau, tapi kalau kita seperti itu, ya kalau dia ini, dia perlu hiburan juga. Maksudnya itu, kalaupun sakitnya itu terlalu parah, nah apa-apa bu, pak, ini mudah-mudahan cepat sehat. Walaupun kita tahu, oh ini sebentar lagi kayaknya gitu kan. Nah, di saat itulah dia butuh untuk ditalkinkan, diberikan kata-kata nasihat yang baik. Nah, kalau sebelumnya kan, apa wasiat pak? Ditanya pula wasiatnya itu kan, semestinya kan enggak dikasih karena menghadapi rasa karatul maut itu luar biasa. Berikan dia kata-kata yang menyenangkan bagi dia, talkinkan, bacakan ayat-ayat Allah. Nah, bacakan Yasin itu seperti orang menghadapi orang, justru membaca Yasin itu ketika orang yang akan mati gitu. Bacakan Yasin saat orang yang akan mati. Di saat dia. Pak, saya sering mengatakan begitu Pak, tapi saya kan sakit juga. Kalau kami berbaris sama-sama cuci darah Pak, mau saya bilang gitu, siapalah yang kita duluan ini, gue bilang menakutkan apa semangat Pak? Namanya? Iya. Orang bilang gitu. Mengerikan. Karena saya sakit berani bilang gitu. Iya ya Pak. Iya memang. Sama-sama ikhlas kita. Ya biar jangan mengaku. Iya betul. Ya Bapak kan sudah menghadapi gitu kan. Saya pun pernah juga di pasien di Jakarta gitu kan. Jadi ini tempat-tempat pasien. Ya sambil bergurau juga. Siapa yang dulu? Iya, siapa dulu di antara kita nih, Pak? Ya bergurau, tapi kan nantinya menyenangkan, menghibur hati sebetulnya, Pak. Kenapa? Karena kita memang sakitnya kan luar biasa. Dengan seperti itu. Namun saya sama pasien itu biasanya saling mengingatkan juga tuh. Mengingatkan, Pak, perbanyak zikir, Pak ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah dipanggil oleh Allah. Nah, ya artinya orang yang sedang sakit, yang sama-sama pasien itu, dia biasanya pasrah pada Allah tuh. Dan ini, kita udah selalu dicuci darah umpamanya, kita sudah banyak nih pasien nih, ada yang sakit parah, ada yang sakitnya sedikit parah, ada yang biasa saja. Itu biasanya sesama sakit, orang yang sakit itu kompak itu. Ya, sama-sama cerita iya. Pak, sama-sama cerita ini sampai cuci darah. Iya betul. Sama-sama makan, atau 2020 orang Pak yang lewat dulu dari saya. Jadi saya ini udah lebih tua Pak. Rata-rata kan 2 tahun kata orang, tapi saya udah 4 tahun, alhamdulillah kan. Yeah. Itu tadi, apakah dosa saya besar mengatakan begitu? Allah beri yang terbaik buat kita. Selagi Allah masih berikan kesempatan, belum dipanggil oleh Allah, itu artinya Allah sudah masih selalu berikan kesempatan kita. Tetaplah asah keimanan kita, tetaplah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pun orang udah bilang dulu, Pak Bur masih hidup ya banyak ya. Iya Pak. Ada dua orang yang menyampaikan itu. Itu memang luar biasa. Jadi kita sesama pasien pun tetap seperti itu, saling menyenangkan, saling menghibur. Ada lucu-lucunya juga seperti itu biasanya. Nah, jadi siapalah di antara kita yang duluan ini ya. Ini sudah kemarin. Siapa ini sudah kemarin ya. Giliran siapa lagi ini? Ada juga hiburan seperti itu, tapi dia sedih yang bersangkutan sebetulnya. Kenapa? Allah berikan sakit yang luar biasa kepada mereka. Nah, kita tetap saling mendoakan satu sama lain. Ya Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Itu tetap dibaca terus. Wasurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Termasuk juga doa. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Menghadapi sakaratul maut. Mudahkan ya Allah. Nah, seperti itu doa kita. Banyak doa-doa yang lain. Kemudian tanda-tanda husnul khotimah itu yang bagaimana? Nah, seperti itu. Kita sampaikan juga dalam sebuah buku Ahkamul Janaiz halaman 48 sampai 59 dikatakan di antara orang yang tanda-tanda husnul khotimah itu kan asal katanya hasanah. Khatim itu kan tamat kan ya. Kalau hasanah, husnul kan artinya yang baik. Artinya
baik di akhir hayat kita. Kadang-kadang kan ada juga pengucapannya beda-beda, Pak. Husnul itu salah itu, Pak. Kalau pengucapan transliterasi bahasa Indonesia ya biasa aja, hasanah, husnul khatimah, khatam, tamat. Kalau kita baca husnul beda lagi artinya nanti itu. Jadi kalau yang jelas pengucapan itu mesti jelas. Husnul khatimah. Ya. Ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Kalau husnul khatimah baik di akhir hayat kita, itu doa kita kan. Nah, kemudian kalau su'ul khatimah jelek, jahat, jelek, tidak baik. Jadi akhir hayat kita tuh dalam keadaan tidak baik, su'ul khotimah namanya. Nah, Bapak Ibu, di antara tanda-tanda su'ul khotimah pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu dalam hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu Majah. Mengucapkan syahadat ketika akan mati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Memang berat. Seperti sampaikan kemarin sama Zakirullah, kan itu memang setan itu luar biasa menggoda manusia ketika sakaratul maut itu, bagaimana kita matinya dalam keadaan tidak baik. Seperti itu setan menggoda manusia. Sangat luar biasa. Jangankan ketika besok sakit biasa saja yang tidak terlalu parah, itu setan sudah menggoda kita tuh, jangan lagi masjid lagi ngapa tuh. Sakit sholat juga katanya kan. Seperti itu dia, nggak usah lah zikir-zikir atau apa, baca aja lah atau putar aja lah video tuh katanya kan. Macam-macam. Nah, jadi itu husnul khatimah artinya baik di akhir hayat kita, maka perbanyak membaca zikir, perbanyak membaca ayat-ayat Allah. Tak bisa dengan bersuara, dalam hati pun silakan baca ayat-ayat Al-Quran, baca zikir apa yang bisa kita baca, zikir asmaul husna ataupun ayat-ayat yang lainnya. Insyaallah itu luar biasa. Saya membiasakan dulu baca doanya zikir asmaul husna, juga baca yang 99 itu kan. Boleh dilakukan, boleh baca dengan dilihat, silakan, tidak masalah. Berbanyak zikir dan doa kepada Allah. Kemudian mati dengan keringat di dahi. Jarang-jarang kita temukan ada orang yang meninggal dalam ada keringat di dahinya ini ya. Susah memang betul. Itu diantaranya. Di antara ini ada beberapa nih 17 tanda-tanda orang yang husnul khatimah. Jadi pertama mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mati dengan keringat di dahinya. Ini hadis ada riwayat Ahmad, An-Nasai dan Hakim. Ini banyak tidak dibacakan hadisnya. Yang ketiga, mati pada malam Jumat atau siangnya. Kan tidak sedikit kita lihat orang yang meninggal di malam Jumat, kemudian atau di hari Jumat itu sendiri. Itu diantara tanda-tanda orang yang husnul khatimah. Ada hadisnya, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, dan tentunya tidak semua kita yang dikatakan itu diantara tanda-tandanya. Apakah Pak itu si pelaku dosa, pemaksiat meninggalnya malam Jumat atau Jumat? Belum tentu juga dia husnul khotimah. Memang semua tergantung amal ibadah kita. Amal ibadah kita, dan disebutkan di antara tanda-tanda orang yang husnul khotimah itu ya memang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat itu. Nah, itu diantaranya, Pak ya. Sama dengan ini orang yang pergi haji, ya termasuk juga kan orang di sana kita meninggal maunya ketika kita berhaji atau waktu umroh kan bagus. Tapi apakah setiap orang yang meninggal di sana baik? Belum tentu juga. Tergantung amalannya seperti itu. Nah, ini dia biasa banyak bermaksiat di sini, pas dia pergi umroh meninggal pada di sana. Nah, ini semua memang terpulang kepada amal ibadah kita. Nah, Bapak Ibu, kemudian mati syahid atau terbunuh di medan perang. Nah, itu orang yang mati syahid itu jelas diantara tanda-tanda husnul khatimah.
dia perang melawan orang kafir nih, bukan berkelahi Pak. Dia perang betul-betul melawan orang kafir, di mana pertempuran meninggal dia. Dan sahabat memang itu dicarinya tuh di Palestina, memang itu dicarinya. Kan kita ada viral tuh kan, ketika dilihat dikepung nih orang ini, satu orang cuma dia dikeroyok oleh tentara Yahudi ini. Mau bergerak nggak bisa apa-apa, ya tembak aja lagi. Seperti itu. Memang itulah kebiadaban Israel, ya. Yahudi Israel maksudnya. Kemudian tanda-tanda husnul khotimah itu orang yang mati karena penyakit radang selaput dada. Nah, ini disebutkan dalam sebuah riwayat juga, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ada juga mati di jalan Allah, fi sabilillah, membela agama Allah, tadi seperti disampaikan. Fi sabilillah, membela agama Allah dalam kebenaran. Nah, itu termasuk juga orang yang mati syahid. Orang yang husnul khotimah maksudnya. Kemudian mati karena wabah penyakit taun. Taun itu di zaman Rasulullah yang luar biasa. Dalam hari itu jangankan berhari-hari, 3 hari enggak, langsung mati dia. Berapa jam aja jaraknya mati dia kan. Itulah wabah taun pada zaman Rasulullah dulu. Nah, tapi kita kan ini kalau yang corona ini belum, apakah mati syahid? Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang disebutkan tanda-tanda yang husnul khotimah itu orang yang berpenyakit radang selaput dada, kemudian mati dalam keadaan wabah penyakit taun pada zaman Rasulullah dulu. Kemudian sakit perut. Nah, ternyata ini juga sakit perut. Nah, termasuk juga disebutkan di sini. Ini ada hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Mati karena tenggelam. Lanjut, mati karena runtuh. Ada runtuh, amblas bangunan, tiba-tiba kita langsung dipanggil gempa. Nah, gempa bumi kan syahid juga kita itu kan. Nah, jadi itu termasuk. Kemudian mati karena penyakit TBC, Tabarani. Kematian wanita dalam kehamilannya dengan sebab anaknya. Nah, kan ada juga tuh. Ada wanita, ibu-ibu yang mau melahirkan, meninggal dia. Itu kan orang mau melahirkan itu hidup antara mati kita. Kata ibu-ibu yang mengalami seperti itu. Jadi luar biasa. Mati dalam membela agama Allah. Nah, membela agama atau nyawa. Mati dalam membela harta yang akan dirampas, membela kebenaran kita, hak kita. Mati dalam keadaan berjaga di jalan Allah. Mati tatkala beramal soleh, dikala kita beribadah, meninggal kita. Itu yang kita inginkan. Baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terputus Pak Ustaz. Tapi sebaiknya kita nggak tahu apakah terputus itu. Tapi kan kita sudah posisinya sudah baca Quran. Itu termasuk. Atau ketika beribadah, sujud, kan ada kisah juga ketika orang sujud, tidak bangun-bangun lagi Pak. Tidak bangun-bangun lagi dia. Nah, itu termasuk tanda-tanda orang yang baik. Kemudian apa lagi? Mati karena terbakar. Nah, ini luar biasa. Terbakar ya kan? Atau dibakar. Sengaja dibakar ya kan? Nah, tapi itu terpulang juga. Dia ada pelaku maksiat dibakar lah. Nah, itu bukan mati kan? Nah, copet dibakar itu nauzubillah, tidak boleh lah itu. Kita sudah mendahului Allah berbuat zalim. Itu yang maut itu kan hak Allah itu kan. Yang mematikan seseorang itu kan jangan pula kita yang mematikan. Nah, baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini kalau kita kemarin kan sudah masuk kepada berdoa ya. Berdoa dan membaca istirja. Jadi ketika kita orang yang mau meninggal tuh kan ada meninggal, kita baca istirja. Apa istirja itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika ada orang yang sakit, kita dia meninggal, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah
kepunyaan Allah, kita punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita milik Allah. Allah sudah takdirkan kita untuk hidup di dunia. Kalau kita sudah merasa kita punya Allah, milik Allah, itu kan kita berpikiran kan seperti ini. Kapan Allah mau ambil kan terserah dia. Kita parkir di mall ini, parkir mobil, kita datang pagi. Jam berapa kita ambil? Itu kan terserah kita. Jam 2 kah? Atau sore kah? Atau malam kah? Atau besoknya? Atau lusanya? Itu kan terserah kita, akan milik kita, punya kita. Allah juga seperti itulah, kurang. Jadi ketika Allah mengambil hak dia, mengambil kita, makanya kita tidak dalam ketentunya kan tidak boleh terlalu meratap, nangis iya. Kan kita keluarga, orang yang disayangi, orang yang dikasihi sudah dipanggil oleh Allah, mau nangis dibolehkan, tapi yang tidak boleh itu meratap, meraung, meraung atau meratap. Orang mukmin disunahkan untuk membaca istirja dan berdoa kepada Allah ketika mengetahui salah satu kerabatnya meninggal dunia. Ini ada hadisnya. Abu Salamah berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Diceritakan artinya apa ya? Tiada balasan bagi orang mukmin yang ditimpa suatu musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairin minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah hamba pahala karena musibah yang menimpa hamba, dan berilah hamba ganti yang lebih baik daripadanya, kecuali Allah memberikan pahala kepada mereka karenanya musibah itu dan memberikan ganti yang lebih baik daripadanya. Orang yang sudah meninggal itu yang dipanggil oleh Allah, tentu kan kita berpikiran baik, positif, ini mungkin inilah terbaik. Andai kata si sakit tadi terus sakit, tentu dia akan menderita. Kenapa? Karena ada juga kita, kenapa dipanggil oleh Allah, kenapa anak saya saja gitu kan. Nah, mungkin itulah yang terbaik buat dia. Andai kata dia lama umurnya, mungkin banyak dosanya. Mungkin kalau dia masih bayi, itulah yang terbaik bagi dia. Anak kita masih bayi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik. Andai kata dia dipanjangkan umurnya oleh Allah, mungkin dia termasuk orang yang bermaksiat atau banyak dosa seperti itu. Nah, kita artinya berpikiran positif yang baik juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dari Abu Musa Asy'ari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kita baca artinya ya, ini banyak hadis-hadisnya panjang. Jika anak dari seorang hamba meninggal, maka Allah bertanya kepada para malaikat, apakah kalian mengambil nyawa hambaku? Para malaikat menjawab, ya. Allah berkata, kalian mengambil buah hatinya? Para malaikat pun berkata, ya. Allah bertanya, apakah yang diucapkan oleh hambaku? Para malaikat menjawab, dia memujimu dan membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ya jelas di sini dari hadis ini kan dijelaskan bahwa memang kita mengucapkan doa tadi, istirja tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu baik. Maka Allah berkata, bangunkanlah rumah di surga untuk hambaku dan berilah nama Baitul Hamdi, rumah pujian untuk rumah itu. Jadi Pak ya, orang yang meninggal itu memang dibacakan innalillah. Kadang-kadang kita tidak sampai-sampai mengucapkannya innalillah, innalillah. Sampaikan habis innalillahi, innanya panjang tuh. Innalillahi, sesungguhnya kami, inna lillahi, milik Allah, kepunyaan Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, bukan lillahi lagi. Dia kadang-kadang ucapannya enggak betul Pak. Inna lillahi wa inna lillahi pula dibacanya lagi. Jadi yang tepatnya Bapak Ibu, inna lillahi, lainnya panjang ya. Wa inna ilaihi, ilaihi, bukan lillah lagi yang keduanya.
wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada juga yang salah-salah mengucapkan, apalagi yang transliterasi pakai bahasa Latin itu kan. Nah, itu banyak sekali yang salah tuh. Semacam husnul khotimah dari khusnul dibuatnya kan. Nah, ini mestinya perlu diralat. Kita mesti berhati-hati juga. Ini ada 4 hadis nih tentang ini yang mengucapkan istirja tadi nih. Kita baca artinya. Yang ketiga, Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, tiada balasan selain surga bagi hambaku yang mukmin ketika aku mengambil roh orang yang dicintainya di dunia, kemudian dia bersabar atas hal itu. Dia mengucapkan innalillah, dia bersabar juga, ya orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah, dia bersabar, dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia tetap bersabar, ya itu pasrah dia kepada Allah. Mungkin inilah yang terbaik. Kemudian Ibnu Abbas juga berkata mengenai firman Allah dalam surat Al-Baqarah 156-157, itu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dari rahmat Tuhannya, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Ibnu Abbas berkata mengenai tentang ayat ini, Allah memberitahu bahwa orang mukmin yang menyerahkan urusannya kepada Allah, kembali kepada Allah, dan membaca istirja ketika ditimpa musibah, maka ditulis 3 kebaikan buatnya. Yang pertama rahmat Allah, keberkahan Allah, yang kedua rahmat Allah, yang ketiga petunjuk. Jadi ketika orang yang ditimpa musibah tadi, dia mengucapkan istirja, dia bersabar, ada 3 doa diberikan oleh Allah. Yang pertama keberkahan, diberi Allah keberkahan, kemudian rahmat Allah, kasih sayang Allah, yang ketiga petunjuk, hidayah. Nah seperti itu. Ini tentang istirja, ketika kita akan mengucapkan istirja ketika menghadapi orang yang kita ditimpa musibah oleh Allah. Kemudian ada lagi menyampaikan berita kematian kepada kerabat. Ternyata kalau ada yang meninggal itu perlu diumumkan, diketahui oleh orang lain. Kenapa? Itu ada kebaikan-kebaikan, di antara itu ada doa. Para ulama menganjurkan untuk memberitahu keluarga orang yang meninggal, kerabat, teman-temannya, dan orang soleh atas kematiannya, agar mereka itu ikut serta untuk mendapatkan pahala pengurusannya. Jadi orang yang mengurus, apakah termasuk PRT, apakah termasuk perangkat-perangkat yang lainnya, ataupun siapa yang menyampaikannya, mencarikan solusinya sehingga dia mengurusnya, penyelenggaraan jenazahnya, dia akan mendapatkan pahala seperti itu dia. Bahkan pernah di situ hadis kan disebutkan orang yang melaksanakan pengurusan jenazah sampai dia melaksanakan sholat jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qiraat. Siapa yang mengiringi jenazah sampai ke pemakaman, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qiraat. Ketika ditanya 1 qiraat itu apa? Kalaulah pahala itu bisa dilihat, maka 1 qiraat itu pahalanya melebihi 1 bukit Uhud. Kalau 2 qiraat berarti 2 bukit Uhud. Nah, begitulah pahalanya. Jadi kalau ada yang meninggal tuh jangan kita tidak ikut, minimalnya kita bisa sempat ikut sholatnya, itu sudah mendapatkan pahala 1 qiraat gitu. Nah, sempat kita ikuti, walaupun kita tidak terlibat langsung untuk saya bukan keluarganya, saya tidak bisa ahli untuk itu penyelenggarakannya. Ya, memang tidak semua kita. Inilah tujuan kita belajar nih, kan diawali dengan sakit dulu, kita sampaikan materinya sampai nanti penyelenggara jenazah. Ini kan masih belum sampai nih. Ini saya melanjutkan aja nih yang dari kajian Astagfirullah nih. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, sampai kita walaupun kita tidak terlibat langsung di sana, kan justru orang yang ahli, orang yang faham untuk menyelenggarakannya. Makanya kita beri bekal ilmu tentang penyelenggaraan jenazah itu. Namun kita sudah mendapatkan pahala. Oh beginilah saya ketika dikafankan oleh orang lain. Kita ambil ibarnya. Oh inilah sana kita
ketika dimasukkan disambut ke liang lahat. Ini ada doa Pak, tidak asal sambut begitu aja. Maka orang pandai Bismillahirrahmanirrahim menyambut. Nah, ini ada orang yang mengembarkan ini Pak ya, kita dalam kubur nih. Makanya orang faham di situ tuh disambut ke liang lahat itu. Nih mayatnya mau dimasukkan ke liang lahat, ke liang kubur nih. Ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika membulatkan itu tanah diletakkan di bagian kepala, di bagian apa? Ya, posisi-posisi tertentu, itu juga ada doanya. Nah, jadi tidak asal diletak gitu aja Pak. Makanya orang yang di dalam tempat pengubur itu orang yang faham, yang tahu. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa fiha nu'idukum wa minha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Itu ada doanya. Ya. Jadi tidak semua kita yang harus masuk ke dalam kubur, walaupun kita keluarganya, harus orang yang faham, ada doanya juga. Ya Bapak Ibu ya. Ini kita lanjutkan lagi menyampaikan kematian kepada kerabat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi mengumumkan kematian Raja Najasyi Negus kepada orang-orang yang pada hari kematiannya beliau keluar bersama mereka menuju musola, meluruskan barisan mereka dan membacakan takbir 4 kali ketika sholat jenazah. Kan takbir 4 kali. Nah, takbir tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, tidak pakai i'tidal, itu sholat jenazah. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad memberitahu kabar kematian Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawahah kepada kaum muslimin sebelum kabar itu sampai kepada kaum muslimin. Jadi artinya ketika ada yang meninggal itu sampaikan, yang saling memberitahu. Kenapa? Dalam pengurusan itu mendapatkan pahala. Setiap orang yang melakukan pengurusannya, mencarikan apa lagi, kan kapannya kah, menyiapkannya, makanya ada base camp itu udah mendapatkan pahala tuh Pak, pengurusannya. Makanya berlomba-lomba lah. Saya tidak mau jadi pengurus base camp. Ya memang orang yang paham, maka itu penting kita belajar ini. Mudah-mudahan sampai pada penyelenggaraannya. Terlalu banyak nih kajiannya nih. Nah, hukum menangisi mayat. Apa ya? Para ulama sepakat bahwa menangisi mayat merupakan tindakan yang dibolehkan. Namun dengan syarat tidak disertai jeritan atau ratapan seperti sampaikan tadi. Karena telah diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'aini wala bi husnil qalbi, walakin yu'adzibu bihadza aw yarham." Sesungguhnya Allah tidak menyiksa mayat karena linangan air mata dan kesedihan hati, tetapi menyiksa karena ini. Beliau mengisyaratkan lisannya, atau jika dia tidak menyiksa berarti dia mengasihinya. Nah, ini maksudnya tidak, intinya kita tidak menangisi, tidak meratapi mayat yang orang sudah meninggal. Kemudian hadis yang riwayat lain, Rasulullah menangis karena Ibrahim putra beliau meninggal dunia. Ada anak Nabi Muhammad namanya Ibrahim, putra beliau. Rasulullah menangis karena Ibrahim putra beliau meninggal dunia. Beliau pun bersabda, "Innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wa la taqulu illa ma yarda Rabbuna wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun." Sesungguhnya sungguh mata mengalirkan air mata dan hati menjadi bersedih. Kami tidak mengucapkan selain ucapan yang diridai Tuhan kami. Sungguh kami amat bersedih atas kepergianmu wahai Ibrahim. Jadi kita menangis, termasuk Nabi juga menangis ketika putranya meninggal. Tapi yang tidak boleh itu meratapi, meraung-raung. Nah, seperti tidak ikhlas atas kepergian keluarga kita. Seperti itu dia. Ini masih banyak nih. Yang intinya Pak, ini ada beberapa riwayat ini. Saya sampaikan arti juga nih. Beliau juga menangis karena Umaymah putri Zainab cucu beliau meninggal dunia. Karena itu saat berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah,
apakah engkau menangis? Bukankah engkau telah melarang Zainab untuk menangis? Beliau bersabda, baca artinya aja. Sesungguhnya tangisan itu adalah kasih sayang yang diciptakan Allah di dalam hati hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang pengasih. Tadi kan sudah ada juga riwayat ini, riwayatnya boleh menangis. Intinya tidak boleh meratap. Masih juga banyak lagi ya beberapa riwayat yang menyatakan boleh menangisi mayat, tidak boleh meratapi. Nah ini bagaimana hukum meratap? Nah ini mayat. Hukum meratapi mayat atau niyahah. Maksud ratapan dalam hal ini adalah menangisi orang yang telah meninggal dengan suara yang keras, meraung, tidak rela, tidak ridho, seperti itu, tidak ikhlas atas kepergian keluarga. Nah, itu. Ini dalam riwayat oleh Abu Malik Asy'ari radhiyallahu an bahwa Nabi bersabda, saya bacakan artinya saja, ada 4 perilaku jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh sebagian umatku. Membangga-banggakan nenek moyangnya, 1. Mencela nasab orang lain, keturunan orang lain dicelanya. Kemudian menyakiti bintang-bintang, meyakini bintang-bintang yang berpengaruh dalam menurunkan hujan. Apa namanya istilahnya? Ada ilmu-ilmu tentang apa tuh? Galaksi. Bukan. Apa istilahnya? Ya, ramalan itu bintang-bintang tuh kan, itu tidak boleh. Itu sikap orang jahiliyah. Oh ini bintangnya ini zodiak, ya zodiak. Nah ini, ya apa nama itu Pak? Nah tidak boleh. Itu perbuatan orang jahiliyah. Jadi ada 4 perilaku jahiliyah. Yang pertama itu membangga-banggakan nenek moyang saya ini, kan? Yang kedua mencela keturunan orang lain, mencela nasab orang lain. Yang ketiga meyakini bintang-bintang yang berpengaruh dalam menurunkan hujan. Kemudian meratapi orang yang sudah meninggal. Itu perbuatan orang jahiliyah. Nah, ini lagi hadis. Beliau bersabda, perempuan yang meratapi orang yang telah meninggal dan tidak bertaubat sebelum dirinya meninggal, maka pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan mengenakan baju kurung dari ter dan dengan tubuh yang penuh luka-luka. Ter ini apa nih? 95. Wah, kecil. Lah pakai kacamata nak nampaknya Pak. Nah, ini ada keterangan penjelasan ter nih. Aspal. Alhamdulillah, ada dibaca. Ya. Jadi orang meratapi itu luar biasa. Nah, boleh meratapi. Jadi perempuan yang meratapi orang yang telah meninggal dan tidak bertobat sebelum dirinya meninggal, pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan mengenakan baju kurung dan aspal kata berarti kan, dengan tubuh yang penuh luka-luka. Berarti sesuatu yang menyakitkan juga. Apalagi nih? Masih banyak juga, belum sampai lagi pada penyelenggaraan jenazah nih Pak. Banyak bahasanya nih. Jadi kalau kita larang orang nangis gitu Pak gimana? Bukan seiman sama kita. Karena rata-rata keluarga saya gitu Pak. Iya. Gimana? Enggak usah nangis kuat-kuat gitu. Dosa kita enggak melarang itu. Ya kalau kita boleh-boleh aja Pak kalau orang yang tidak seiman, ya kan kita orang yang, itu kan juga ciptaan Allah juga, artinya sesama manusia. Ya walaupun berlainan akidah, ini kita bisa kita nasihatkan gitu. Nasihat boleh. Tidak apa-apa. Yang tak boleh itu kan mentalkinkan tadi kan. Nah, bacaan zikir Pak, itu tidak boleh itu. Jadi kalau memberikan kabar orang yang mau meninggal ataupun keluarga yang sudah meninggal, itu supaya berikan kesabaran juga, itu boleh-boleh aja, bagus itulah malan. Ya, dia siapa yang tidak akan sedih? Orang yang dicintai, orang yang dikasih, sudah dipanggil oleh Allah. Walaupun dia berbeda agama, tapi kita sesama manusia, ya hubungan sosial kita itu bagus, tidak masalah itu boleh.
Tapi tata cara keislaman itu yang tidak boleh. Kalau memberikan kabar gini, apa, sabar Bu ya, Pak sabar. Ini yang terbaik buat Bapak Ibu barangkali. Nah, boleh aja, jangan terlalu meratapi, jangan meraung-raung. Tak boleh, itu tak baik. Nah, itu bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau dengan orang Cina, Pak Ustaz, kalau tambah kuat orang kita tambah banyak masuk mari. Oh. Iya, waktu saya sekolah lah. Iya, iya. Tinggal ke Cina. Nah, itu disampaikan. Tambah kuat tangis kita tambah banyak masuk ke mari. Tambah banyak, tambah kuat tangis kita dikasih ampau. Ya. Iya, kawan-kawan sekolah. Ya itu, maka di sini disebutkan perbuatan orang jahiliyah. Ya artinya kita walaupun kita tidak bisa melarangnya nggak apa-apa, nggak seakidah dengan kita gitu kan. Ya tapi kalau dia berbuat seperti itu, ya urusan dia lah gitu kan. Orang di Mesir nasi itu tradisinya. Iya tradisi nenek moyang seperti itu, dia kan ada. Orang Batak juga ya Pak. Orang Cina, bukan orang Batak ya, orang Kristen ya. Iya. Orang Batak Kristen. Oh ya, Batak Kristen ya. Ya, memang ada orang tertentu, misalnya disebutkan, artinya ada tertentu, justru dia meratap, itu ya. Justru itulah perbuatan orang jahiliyah ini, dia meniru dan mencontoh seperti ini. Iya mas saya ya kan bisa kan kita larang. Ya, kalau kita melarangnya, nah, melarang pun mungkin memberikan nasihat bisa jadi Pak ya. Ya Pak, tidak baik seperti itu. Karena kita pun terikut jadi nangis Pak. Iya. Bayangkan kebaikan seseorang tadi kan. Ya, ya keluarga kita meninggal apapun tidak kan. Nah, memang kita pandainya ngomong aja gitu kan. Ketika sudah sampai giliran kita, kadang-kadang kita seperti nggak ikhlas juga. Inilah yang dibutuhkan jihad tadi, iman tadi itu, untuk tetap kita sabar. Inilah yang terbaik. Saya kira ada kemarin bertaziah, ada ibu angkat, bapak angkat meninggal gitu kan. Jadi seperti itu. Saya lihat anaknya memang luar biasa Pak. Didikannya memang luar biasa. Ya, memang luar biasa, dia ikhlas ketika menerima cobaan tadi itu. Dia tidak begitu, jangankan meratap, menangis pun tidak ada nampak itu kan. Bukannya, tapi di sini dah remuk betul ini kan. Itu dah. Jadi artinya kita ikhlaskan, kita tetap berdoa kepada Allah, semoga kepergian beliau itu itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Kemudian apalagi kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi kalau tadi orang yang non Islam tadi, kita menasihati nggak masalah, bagus ini nggak apa-apa. Dengan catatan, bukanlah dengan secara kita. Semakin banyak tangis kita dikasih ampau ini kan. Nah, diperbanyak, nangis lagi, meratap lagi dikasih. Berarti dia menyuruh kita untuk berbuat itu jadinya kan? Hah? Dia diundang orang supaya sama-sama meratap. Inilah perbuatan orang jahiliyah itu sesungguhnya. Ustaz, Nah, gitu. sedikit saya ralat tadi omongan sahabat saya di kampung Pak sendiri. Mungkin sahabat saya itu tidak tahu kampung saya di mana. Allah Akbar. Ustaz, kampung saya itu 99,sekian% itu Muslim ya. Jadi yang kata Itu kata- ketempatan kelahiran Pak Sendiri. Sendiri nggak boleh. Tunggu sebentar. Iya. Dan kelahiran saya juga ada. Ya kelahiran. Nenek moyang saya. Iya, iya. Yang kedua, kita harus bisa membedakan, dan kita memang harus dididik menjadi apa namanya, punya wawasan Nusantara yang baik. Kami yang tidak bisa. Bukan Islam Nusantara ya. Bisa dibedakan antara Batak dan Iya, Kristen. Itu Batak dia. itu tak selamanya Kristen. betul. Batak betul Pak Itu Sendiri. aja supaya Iya, iya. bisa Iya. dikoreksi. Betul, betul, Pak. Terima kasih, Baik. Ustaz. Baik, terima kasih, Pak. Jangan dengan saya Pak Kumorang. Kalau saya begini-gini Kumorang itu tak sama sesana. Iya, iya, Pak. Cuma sekali, bukan manusianya. Nah, yang disebut tadi ada adat tertentu di satu daerah kan itu maksud saya. Ada seperti itu. Ya, itu maksudnya. Jadi Ustaz, intinya saya tak mau digerompokkan di betul, betul. Ya. Saya tak mau. Batak dengan Kristen sangat jauh berbeda gitu kan. Batak itu kan satu apa namanya suku ya, tapi apa namanya bukan berarti dia Kristen. Nah,
Yang Kristen juga belum tentu. HKBP Mas Ustaz. Oh, enggak, janganlah. Jadi maksudnya ini ada tradisi satu tempat, satu daerah seperti itu yang memang diundang meraung dia kan. Semakin meraung itu kasih banyak uangnya. Nah, itu mengundang, artinya menyuruh kita untuk melakukan itu. Ini yang perbuatan di orang jahiliyah itu yang tidak dibolehkan itu, yang dilarang oleh Rasulullah. Mereka tuh ada mereka kalau ada seperti itu, ya berajalah kita jangan ikut. Nah, jangan ikut kita, karena kita sudah tahu itu perbuatan orang jahiliyah. Nah, kalau ada sudah kita yang lain tuh sebisanya kita larang, yang apa sampaikan dengan cara yang baik. Dia kan tidak semua orang juga yang langsung terima gitu kan. Nah, itu ada waktu-waktunya kita menyampaikannya, sampaikan pribadi-pribadi atau gimana, kan ada cara-cara berdakwah dan langsung gitu kan. Ya, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, alhamdulillah waktu kita sudah masuk, udah lewat malahan. Terima kasih atas kebersamaan kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi tambah wawasan buat kita untuk melakukan hal-hal terbaik dalam penyelenggaraan jenazah, terutama bagi kita yang orang menghadapi sakit keras, sakaratul maut. Dan insyaallah nanti kita sambung lagi. Ini masih banyak kajiannya sebelum kita melaksanakan kajian penyelenggaraan jenazah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.